Baiklah teman-teman, saya Juma. Di sini saya akan menjelaskan perkenalan Excel. Nah, di sini ada namanya toolbar. Toolbar itu dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama yaitu File, Home, Insert, Backlight, Reference, Data, Review, dan View. Baik, di sini saya akan menjelaskan menu file. Di menu file ini kita akan menemukan menu Save, Open, Print, dan lain-lain. Nah, di menu Open kita bisa membuka dokumen kita dari file kita sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu Insert. Di Insert ini kita bisa mengubah font tulisan kita, mengubah ukuran hurufnya juga, terus mengubah bentuk paragrafnya, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari insert. Di insert ini kita dapat menemukan tables, illustration, chart, sparkline, filter, links, teks, dan simbol. Kemudian kita masuk ke bagian backlight. Di backlight ini kita dapat menemukan page setup, ada scale to fit, sheet option, arrange, dan theme. Nah, kita bisa mengubah margin kita di bagian ini, mengubah orientasi kertas kita, mengubah size kita, size kertas kita juga. Kita bisa mengubahnya dari bagian backlight. Nah, kemudian kita masuk ke menu formulas. Nah, di formulas ini kita dapat menemukan berbagai macam jenis-jenis rumus-rumus yang dapat kita gunakan untuk menghitung data kita di Microsoft Excel. Nah, yang pertama itu ada dari yang sering dipakai. Nah, kemudian ada dari finansial, kemudian ada dari logical, dari teks, dari date and time, dari lookup dan reference, dari math and trick, dan banyak jenisnya, banyak jenis lain-lain. Kita dapat memilih di bagian ini rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung data di Microsoft Excel. Selanjutnya kita masuk ke bagian data. Setelah itu kita masuk ke bagian review, dan terakhir yaitu bagian view. Sekian penjelasan dari perkenalan Excel yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya perkenalan rumus-rumus lainnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, saya Natasha akan menjelaskan penggunaan fungsi logika. Berikut contoh soal sederhana yang telah saya buat, dan sebelum kita menjawab soal tersebut, alangkah baiknya kita memperhatikan sedikit catatan tentang fungsi logika. Kita memahami dulu apa itu fungsi logika, yaitu suatu fungsi untuk digunakan mencari suatu nilai dalam kondisi true atau benar, dan salah atau false. Dan fungsi logika ini terdiri dari if, and, or, not. Kita masuk ke pernyataan, ekspresi, atau tes logika. Di sini telah dipaparkan operator yang dapat kita gunakan untuk menggunakan tes logika, yaitu tanda sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, tidak sama dengan. Lanjut ke fungsi and, menghasilkan nilai logika true jika seluruh argumen yang diuji terpenuhi ke true, dan menghasilkan nilai false jika salah satu argumennya tidak terevaluasi ke false. Dan berikut pernyataannya: apabila true true, maka hasilnya true, true false hasilnya false, false true hasilnya false, false false menghasilkan false. Berikut rumusnya. Lanjut ke logika fungsi OR, digunakan untuk menghasilkan nilai true jika salah satu argumennya bernilai true dan menghasilkan nilai false jika semua argumen false. Dan fungsi OR ini merupakan kebalikan dari fungsi AND. Pernyataannya berikut: true true hasilnya true, true false hasilnya true, false true hasilnya true, dan false false hasilnya false. Dan berikut rumusnya. Lanjut ke logika fungsi NOT, untuk memberikan nilai true jika pernyataan yang ditulis bernilai false ataupun sebaliknya. Berikut rumusnya. Masuk ke logika IF tunggal, yaitu logika tunggal hanya terdapat satu IF dengan dua kondisi, yakni value data true dan value data false. Berikut rumusnya ya teman-teman.
logika IF ganda atau bertingkat, yaitu fungsi logika yang memiliki lebih dari satu IF dengan beberapa kondisi, tergantung dari kebutuhan yang ditetapkan. Mari kita lanjut untuk menjawab soal tersebut. Nah, di sini kita diminta untuk menjawab kolom dari true atau false. Di sini kita menggunakan rumus dari tes logika. Dan saya menggunakan operator lebih dari. Untuk mendapatkan hasilnya yang bawah-bawah, kita langsung tarik aja, klik ke bawah, langsung dapat hasilnya. Lanjut logika fungsi OR, kita masukkan rumusnya. Saya menggunakan operator lebih dari. Bebas ya teman-teman, kita mau free dan lainnya. Tarik garis untuk mencari hasil yang bawahnya. Lanjut, kita masukkan rumus. Menggunakan operator lebih dari sama dengan. Lanjut, kita masukkan rumus dari NOR, kurang dari, saya menggunakan operator kurang dari. Lanjut ke IF tunggal, kita masukkan rumusnya. Masuk ke IF ganda atau bertingkat. Baiklah, kita telah mendapat semua hasilnya. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus sum, average, countif, dan SUMIF. Nah, di sini sudah ada contoh sederhana yang saya sediakan. Nah, pertama di sini saya akan menggunakan rumus sum. Nah, rumus sum ini kita gunakan untuk menjumlah keseluruhan data dalam range tertentu. Nah, di sini penulisannya adalah sama dengan sum, kemudian kita pilih kolom yang mau kita jumlahkan, yaitu dari nilai matematika sampai ke nilai IPA. Nah, jika sudah dipilih, maka kita klik enter, maka hasilnya langsung tersedia. Nah, untuk menghitung data selanjutnya, kita tidak perlu memasukkan rumusnya lagi. Kita tinggal klik kolom nilaian tadi yang bagian paling bawah kanan, kita tarik ke bawah, maka hasilnya akan keluar. Seperti itu, teman. Selanjutnya kita akan mencari average. Nah, average ini adalah fungsi yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data. Nah, rumusnya itu sama dengan average. Kemudian kita pilih kolom matematika sampai IPA. Jumlahnya jangan diikuti ya teman-teman. Nah, setelah itu klik enter, maka hasilnya akan tersedia.
Sama seperti sum tadi, kita tinggal tarik saja yang paling bawah pada kanan bawah kolom tersebut, maka nilainya akan langsung keluar. Nah, kemudian kita akan mencari data menggunakan rumus countif. Nah, rumus countif ini kita gunakan untuk menghitung jumlah data. Misalnya jumlah data perempuan, jumlah data anak-anak, jumlah data orang dewasa. Nah, kita menggunakan rumus countif. Nah, cara menggunakannya itu sama dengan countif. Kemudian kan kita pilih range data kita, yaitu data dari L atau P, karena kita ingin mencari data laki-laki atau perempuan. Nah, kita pilih. Setelah kita blok, kemudian kita pilih kriteria, karena kita ingin mencari jumlah perempuan, maka kita ketik P. Maka jumlahnya langsung keluar ya teman-teman. Kemudian untuk mencari jumlah laki-laki sama seperti tadi, kita masukkan countif. Kemudian kita pilih range data kita, yaitu range dari data laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian kriterianya laki-laki yaitu L. Kemudian kita klik L dan enter. Maka hasilnya langsung keluar. Selanjutnya yaitu rumus sum if. Nah, rumus sum if ini digunakan untuk menghitung jumlah data yang sama. Dalam contoh di sini saya akan menggunakannya, yaitu sama dengan sum if, kemudian pilih range-nya. Nah, range-nya yang saya ingin pilih itu adalah golongan 1 dari bagian golongan. Nah, setelah itu kriterianya yang ingin saya cari itu adalah golongan 1. Nah, kemudian sum range-nya yang mau dijumlahkan, nah itu gaji yang diterima. Nah, keluar hasilnya. Baiklah, sekian tutorial atau cara menggunakan rumus logika dan rumus statistik yang dapat saya dan teman saya berikan, dan juga ada sedikit pengenalan Microsoft Excel yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.